Tes-tes suaranya masuk nggak? Masuk Bapak, suara saya kedengaran teman-teman? Kedengeran, kedengeran. Oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga dari pembelajaran machine learning. Eh, layarnya udah kelihatan Sudah dan Bapak, suara saya. Oke, so hari ini kita akan belajar tentang decision tree dan KNN, ya, K nearest neighbor. Oke. Kita akan belajar dulu secara fundamental dan konseptual. Nanti Sinta bisa nunjukin gimana bikin decision tree pakai Orange, gimana bisa prompt engineering untuk generate code di Python dan jalanin di Kaggle atau di Colab. Oke, so minggu sebelumnya kita belajar linear basis function sama linear diskriminan untuk klasifikasi dan regresi. Hari ini kita lanjut decision tree. Decision tree adalah supervised model untuk classification ataupun regression. Kalian bisa pakai decision tree, bisa untuk klasifikasi dan regression. Sedangkan nearest neighbor itu biasanya untuk mencari similarity atau data-data yang berdekatan atau tercluster, ya. Jadi masuk ke dalam uh, unsupervised learning. Oke, decision tree. Seringkali setiap kali kalian make decision, logic yang kalian pakai itu adalah decision tree sebenarnya. Misalnya kalian udah lulus, dapat tawaran kerja, ya, dan kalian pengen make decision, apakah saya harus accept pekerjaan ini atau saya reject. Oke, pasti ada decision notes di dalam uh, logika kita, ya. Misalnya, pasti yang paling atas kalian pikirkan kita sebut root node, salary-nya pasti. Yang kedua, apakah ke kantornya commute-nya jauh, lama, dan benefit lain yang diberikan. Oke, jadi decision tree itu kayak if then statement, kayak decision rules yang terbentuk seperti pohon. Oke, kayak flowchart. Setiap node itu adalah decision point. Setiap cabang itu adalah outcome dari suatu test decision. Ya, misalnya yes, no. Setiap terminal paling ujung kita sebut down atau leaf itu menunjukkan kelas atau klasifikasi atau kategori dari klasifikasinya, ya. Jadi kalau saya mau accept job offer, kelasnya pasti cuma dua, accept atau reject atau accept atau decline, gitu ya. So di ujungnya, di down-nya itu pasti decision-nya. Oke? Okay? So, banyak teknologi yang dikembangkan dengan decision tree, contohnya misalnya loan origination system di bank. Ya, kalau kalian apply kredit untuk beli motor, mobil, atau rumah, kalian harus isi form. Dari formnya itu, banknya punya decision chart atau decision tree. Dia akan melihat kira-kira file application kalian itu nanti waktu dia masukin ke dalam pohon decision ini atau decision tree ini, kira-kira bisa di-approve atau di-deny. Oke, sistem ini disebut loan origination system di bank. Oke, saya lanjut. So, bagaimana caranya kita bekerja dengan decision tree untuk machine learning, ya? So, ada banyak istilah kalian harus tahu dulu, ya. Decision rule dinyatakan dengan kayak node tadi, ya, dan cabang-cabangnya.
Oke, terminal node disebut leaf, biasanya class assignment. Partisi-partisi dari tree atau pohonnya ya itu mutually eksklusif, bahwa sama-sama penting ya. Dan semua path yang paling atas adalah root, turun menjadi leaf ya. Oke, saya lanjutkan. So, algoritma-algoritma decision tree itu mampu membuat pohon secara otomatis ya, bahwa dia pasti punya algoritma di dalam. Kalau saya kasih data untuk klasifikasi ya, misalnya data itu data iris. Kalian sering pakai data iris kan? Data iris itu ada 3 kelas. Nah, bisa nggak decision tree melakukan itu? Dan bagaimana dia bekerja untuk melakukan klasifikasi? Ya, so ada yang disebut disjunctive normal form. Ya, ini adalah dia pakai model ini untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang harus dia cek waktu dia build tree-nya sampai dia bangun structure-nya dalam bentuk disjunctive normal form. Oke, jadi dia batasin aturan-aturan untuk penambahan term ya, tapi dia mengizinkan disjunction atau pemisahan dari aturan-aturan tersebut. Secara geometri, kalian bisa bayangkan ini ada data dengan 4 label ya. Yang dilakukan oleh decision tree adalah cari parallel axis yang memisahkan label-label tersebut. Kayak dia bikin jalan tuh, roadmap jalan ya. Ini yang dilakukan oleh disjunctive normal form, bahwa dia fit decision boundary setiap kelas dengan parallel access, garis-garis peta jalan yang kalian lihat di gambar itu. Bagaimana implementasinya? Diimplement dengan binary tree. Binary tree itu data struktur yang di atasnya kita sebut root, dan dia cuma punya 2 cabang. Ya, cabang yang kiri dan kanan. Yang kanan nilainya harus lebih besar. Semua yang masuk ke decision tree, binary tree ini, berbentuk numerical. Jadi sebelum kalian masukin data ke dalam decision tree, itu harus jadi numerik dulu. Ya. Kalau misalnya data kalian masih ada yang teks atau karakter, kalian harus turn into numerik. Oke, this is binary tree, inputnya numerical, nanti sebelah kanannya nilainya lebih besar dari sebelah kirinya. Dan karakteristiknya, paling ujung kita sebut leaf, paling atas kita sebut root, dan cabangnya kita sebut edges. Ya. Ketinggian tree itu ditentukan nanti berdasarkan jumlah datanya. Beberapa algoritma juga implement non-binary tree. Ya. Kalau non-binary tree, itu cabangnya bisa lebih dari 2 dan ketinggiannya bisa uh, lebih tinggi gitu ya. So, goal dari setiap algoritma pasti uh, ada 2 ya. Build tree yang kecil, bukan yang paling gede. Kita nggak mau tree yang gede-gedean. Karena bisa jadi akurasinya jelek. Ya. Jadi algoritma punya dual goal. Develop tree yang small, tapi good akurasi. Oke, bukan yang besar, tapi less accurate. Oke, jadi smaller tree, kenapa kita pengen smaller tree? Karena tree-nya mudah di-understand. Oke, dan tidak bisa overfitting, karena semakin kecil tree, semakin sedikit kapasitinya untuk mengingat data atau memorizing, ya, yang bisa menyebabkan overfitting. Oke, semakin besar tree-nya, ya, biasanya semakin jelek akurasinya. So, algoritma-algoritma dalam decision tree biasanya punya rule induction. Bagaimana dia memisahkan cabang dan lain-lain itu udah given by the algorithm. Biasanya ada banyak sekali algoritma di situ. Kita bisa lihat nanti di framework dan tools, tapi intinya di dalam pasti ada decision tree algorithm. Untuk induce decision tree, ada yang pakai Gaussian, ada yang pakai greedy algorithm, dan lain-lain. Nggak perlu diapalin, kalian bisa discuss dengan ChatGPT apa aja algoritma yang dipakai dalam framework kalian. Oke, saya
jelasin aja secara overview bahwa pasti di dalam tree ada discrete dan continuous atribut, nilai-nilainya itu harus kita make sure numerical, ya, yang masuk ke decision tree bisa nilai discrete ataupun continuous. Yang kedua, kita make sure bahwa kita mengerti algoritma apa yang dipakai oleh decision tree untuk buat split cabang-cabangnya. Oke? Dan yang ketiga, kita bisa evaluate the split, ya. Ada beberapa evaluation measure kayak entropy function. Entropy itu adalah derajat atau tingkat ketidakteraturan data. Oke, data dengan high entropy yaitu ya dia pasti tidak teratur. Yang low entropy itu lebih teratur. Gini Index, Gini ini nama orang Itali, ya. Nanti kalian bisa search. Gini Index juga bisa dipakai sebagai uh, measure of impurity atau goodness, ya, atau randomness, degree of randomness di setiap node, ya. Jadi setelah algoritmanya jalan, kita evaluate, kita lihat berapa entropinya, berapa Gini indeksnya. Dan yang ketiga adalah Turing rules. Nanti kalian bisa search di ChatGPT apa itu entropi dan Gini index dan Turing rules. Coba kita cek. Oke, saya pakai bahasa Indonesia dalam konteks ya decision tree model evaluation, jelaskan apa itu entropi function, Gini index, dan Turing rule. Turing rule. And how to use it. Oke. Okay? Nanti dia jelasin. So, entropi, ketidakpastian, kekeosan, kekacauan dari data. Pasti ada rumus matematiknya ya. Nah, ini rumus matematiknya nggak perlu dihafalin ya. Nggak ada juga nanti yang akan nanya kalian bagaimana rumusnya. Tapi intinya pakai logaritmik. Oke. Okay? Ini datang dari information theory, kenapa dia pakai logaritmik. Semakin rendah entropi, semakin baik pemisahan kelas-kelas targetnya. Yang kedua, Gini index, ya, mengukur apakah dia homogen antar target dalam suatu himpunan. Semakin rendah, semakin baik pemisahannya. Turing rule, ya, Turing rule metode untuk evaluasi pemisahan node, ya. Jadi nanti kalian bisa cek satu-satu supaya kalian pada saat pakai tools atau library kalian bisa paham apa entropy function, Gini index, dan Turing rule. Oke, kalau tree-nya terlalu besar, itu akan sangat gampang overfitting, ya, karena terlalu banyak node dan dia akan memorizing. Kalau dikasih data baru, jelek sekali hasilnya. Tapi waktu di training, bagus hasilnya. Itu yang kita sebut overfitting. Overfitting adalah musuhnya data scientist. Sebaiknya kalian tahu kapan model kalian itu terjadi overfitting. Yaitu pada saat di train akurasinya tinggi, pada saat dikasih data testing akurasinya jelek. Itu overfit. Ya. So optimal size dari tree biasanya algoritma yang hitung ya, dia akan buat tree yang kecil, bukan yang paling besar. Jadi, tapi seberapa kecil? Pasti ada certain minimal size smaller tree. Oke? Okay? Goalnya adalah algoritma itu harus bisa identify thresholdnya, jangan terlalu kecil juga gitu ya. Tapi jangan jadi besar. Oke? Okay? Kadang-kadang kita bisa pakai teknik-teknik pruning. Kalau dia terlalu besar growth, kita bisa apply metodologi pruning itu kayak memangkas atau memotong cabang-cabang pohon yang tidak produktif. Oke? Okay? So pruning method itu ada banyak metode pruning di dalam apa? Di dalam decision tree kalian bisa tanya apa itu pruning untuk decision tree dan apa saja metode yang tersedia. Oke, kalian bisa terus belajar
dengan bertanya ke ChatGPT karena dia di-train dengan banyak sekali buku, artikel, dan lain-lain. So, di sini dia jelasin beberapa teknik-teknik pruning ya, in case kalian butuhkan kalau tree-nya terlalu besar dan kalian harus lihat teknik-teknik ini. Saya lanjutkan. So, ada beberapa teknik, misalnya resampling, ya, weakest link atau complexity pruning, ya. Nanti kalian bisa cek satu persatu karena bukan cuman ini yang ada ya, yang tersedia. Oke, so topik-topik advance di decision tree, misalnya CART, sering kalian dengar mungkin CART. CART itu decision tree ya, classification and regression tree. Kita singkat dengan nama CART. Kalau CART LC artinya linear combination. LMDT, linear machine decision tree. SADT, simulated annealing of decision tree. Dan OC1, oblique classifier 1. Jadi ada beberapa teknik-teknik advance yang tersedia di saat kalian pengen bikin tree yang lebih advance. Oke? So gimana kita evaluate decision tree? Ya pasti ada method-methodnya ya. Kayak misalnya untuk melihat akurasi, melihat robustness dan lain-lain. Di tools dan framework pasti menyediakan itu. Kalian bisa tanya ke ChatGPT gimana cara evaluate decision tree. Ya, nanti kita coba. Oke, so decision tree limitation nggak ada backtracking ya. Jadi waktu dia nyari model, kita nggak bisa backtrack kenapa dia bikin model itu gitu ya. Terus dia rectangular shape geometry region, kalau kita lihat tadi bahwa geometric interpretation dari decision tree adalah membuat parallel axis ya. Tapi dia cuma bisa rectangular shape. Dia nggak bisa kalau non-linear, jalannya belok-belok, itu dia nggak bisa. Artinya apa? Kemampuan dia memisahkan decision boundary itu jelek. So in conclusion, kalian bisa coba-coba sekarang setelah ngerti decision tree ya. Uh, kita akan lihat lagi sebelum kita praktek ya. Kita akan lihat dulu KNN atau nearest neighbor. So, idenya adalah kalau saya punya data, ya, saya bisa nggak saya classify berdasarkan similar label, oke? Bagaimana kita define similarity dalam data? Misalnya saya punya data seperti ini, ya. Kalau saya bilang datanya itu similarity itu berdasarkan distance, maka kalau saya ambil data yang hitam di tengah dan lihat siapa yang paling similar, kalau saya bilang similarity itu adalah distance atau jarak, maka saya bilang yang warna merah 3 itu, gitu ya. So yang disebut first nearest neighbor itu adalah instant based learning, biasanya dianggap memory based learning, yang membentuk suatu instant space. Ini bahasa matematik sekali, tapi nggak usah worry ya. Jadi kalau kalian punya data di high dimension, ya, kalau saya perform nearest neighbor, itu saya bisa lihat dalam instant space yang namanya Voronoi tessellation. Oke? Jadi data, misalnya yang kalian kenal sekarang kan Cartesian koordinat, ya. Nah, kalau di Cartesian koordinat, jarak dari satu titik kan X, nilai X-nya kurang nilai X titik kedua, nilai Y kurang nilai Y titik kedua dikuadratin, ya. Tapi itu Cartesian. Kalau Voronoi tessellation, dia bilang bahwa distance itu kita bisa define pangkat 2 dan pangkat 3, ya. Pangkat 3 dikali 3 dulu baru di pangkat 2, gitu ya. So, ada banyak space bisa terbentuk based on definisi distance. Oke. Okay? So, di distance learning bahwa kita pengen melihat, bisa nggak saya nentuin kalau saya punya titik data, siapa aja dia punya nearest neighbor. Kalau saya bilang the nearest, itu pasti yang pertama. Tapi kalau saya bilang K nearest neighbor, bisa nggak kita lihat beberapa level dari yang pertama. Oke? Okay? So, K nearest neighbor itu adalah teknik untuk mengcluster data ya supaya dia bisa melihat siapa tetangga-tetangga terdekatnya
based on definisi distance yang kita pilih. Oke? So ini contoh, misalnya ada food, chat, fast price, dan big tip ya. Kita pengen lihat apakah food yang number one, yang mana yang mirip-mirip gitu ya. Oke, nah kalian bisa pakai K nearest neighbor untuk melakukan itu. Bagaimana cara pakainya? Ya, ada algoritmanya pasti, ada definisi distance-nya pasti. Setelah itu, algoritmanya akan bekerja dengan cara meningkatkan nilai K, ya, terus turunin lagi nilai K sampai dia dapat K yang optimum. Oke, so K nearest neighbor mungkin supaya kalian kebayang, ini biasanya dipakai di algoritma untuk clustering supaya kalian tidak terlalu abstrak ya. Saya kasih educlust. Oke, nanti kalian bisa play around ini ya. Oke, saya pakai, bentar. Oke, misalnya datanya seperti ini. Oke, ini yang disebut K-means clustering. Yang saya sebut tadi distance, itu ini ada banyak definisi distance. Oke, bukan cuman Euclidean distance, tapi beberapa. Nah, dengan K-means clustering, once distance-nya saya define, misalnya saya define Euclidean, pasti Voronoi tessellation-nya beda kalau saya define dia Manhattan. Oke, gambar ininya ya. Dan setelah itu saya cari yang mana yang membentuk cluster. Oke, dia bilang bahwa ada best cluster find 3. Tapi kalau saya bilang coba cariin 5 cluster, maka dia cariin berdasarkan definisi distance. Oke, ini masih introduction yang KNN bahwa ada instance based learning yang kita bisa pakai yang berdasarkan nearest neighbor. Oke, oke. Lanjutnya kalian bisa play around dengan ini ya. Kalian bisa pilih dataset, misalnya Iris. Nanti Sinta akan help kalian di sini ya. Misalnya pakai Iris, terus saya pengen lakukan misalnya tadi kita pakai decision tree ya. Bentar. Saya ambil dulu model decision tree. Oke, saya evaluate dulu data table-nya, masukin ke decision tree. Oke, kalian lihat parameternya di sini. Induce binary tree. Oke, artinya kalian pengen algoritmanya pakai binary tree. Terus kalian pengen define minimum number of instance in leaf. Oke, jadi jangan sampai instance-nya itu terlalu kecil ya. Jadi minimumnya dibilang 2. Ini defaultnya. Jangan split subset smaller than 5. Limit the maximal depth to 1,000. 100 ya. Anggap saya nggak ubah-ubah dulu, saya belum tuning ya. Maka setelah saya lakukan decision tree, saya bisa visualize hasilnya. Ini hasilnya. Oke. Nanti kalian bisa main-mainin dia punya parameter ya. Pasti akan berbeda lagi tree-nya. Setelah jadi tree-nya, dan kalian pengen evaluate ya. Saya evaluate test score-nya, saya kasih, bentar. Saya evaluate dari model, saya kasih dia data test. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada AUC, CSA, F1, Precision Recall, MCC. Kalian harus ngerti apa ini ya. Kalau belum ngerti, tanya di ChatGPT. Apa itu AUC, CA, F1, Precision Recall. Oke? Setelah itu kalian bisa lihat hasil prediksinya. Kalian bisa cek juga akurasinya dengan confusion matrix, ROC analysis, performance curve ya. Mungkin dari sini kali. Nah, oke, ini aja dulu. Ini hasil prediksinya, confusion matrix-nya. Ini juga harus kalian tahu bagaimana membaca confusion matrix.
belajar dari ChatGPT, ya, erosi analisis. Nah, apapun yang kalian lakuin di sini, kalian bisa minta code di ChatGPT, karena ini seperti prompt design. Jadi kalian bisa bilang, use iris dataset, load the data into data table, run decision tree algorithm for classification, evaluate with and give the report based on AUC, CA, F1, F recall, okay, and then print confusion matrix. ChatGPT nggak ada capek-capeknya nulis code itu ya. Dia pasti akan nulisin code Python. Setelah itu kalian bisa running di Google Colab. Oke, so itu praktek kalian nanti sama Sinta. Saya nanti ada slide, nanti Sinta bisa tunjukkan slide-nya supaya setiap kali kalian lihat widget di sini, kalian bisa belajar ini apa sih ya? Apa itu induced binary tree? Kalian bisa tanya ke ChatGPT. Waktu kalian lihat di test score, ini apa AUC ya? Kalian bisa tanya. Misalnya, in konteks, dalam konteks evaluasi decision tree, jelaskan apa maksud dari AUC, F1, recall, precision, dan apa tadi? MCC. Oke, AUC, area under the curve. Ya, F1 score, harmonic mean dari precision dan recall. Ya, ini nggak usah kalian hafalin, ya. Tapi dari report yang dikasih itu, yang dikasih oleh Orange, kalian harus bisa prompt supaya kalian bisa interpret nilai ini. Oke? Dan dari ini juga kalian bisa bikin prompt ya. Simple prompt, kalian misalnya bilang use, gunakan iris dataset. Oke? Uh, saya lebih cepat pakai bahasa Inggris ya. Use public iris dataset, load the data, write Python code, ya, to load the data into data table, okay, perform decision tree classification, and evaluate the result. Oke, okay. So saya bilang ini, nanti dia bikinin code-nya. Semakin detail kalian kasih prompt berdasarkan ini, akan semakin detail code-nya dia generate ya. Ini dia load, oke, okay. Dia split. Saya tidak mention split tadi, tapi dia udah tahu. Dia panggil decision tree, dia train, dia predict, ya. Ini hasilnya. Kalau kita copy, masukin ke Kaggle, collab aja deh. Oke. Connecting dulu. Oke. So, lanjutkan dengan Sinta. Materinya cukup sampai di sini dari saya. Uh, Nanti Mbak Sinta akan ajarin lebih jauh bagaimana pakai ini ya, pakai uh, ini untuk lakukan classification menggunakan decision tree ya. Kalian bisa juga coba-coba KNN di sini. Misalnya kalau kalian mau coba nearest neighbor, kalian bisa define dia punya jumlah neighbor, nilai K-nya ya. Setelah itu kalian bisa get datasetnya. Oke, so silahkan lanjut sama Mbak Sinta.
Saya stop sampai di sini. Enjoy drag and drop pakai low code Orange. Dan kalian harus bisa prompt supaya dapat Python code. Silakan, Cinta. Baik, terima kasih Pak Risman. Oke, teman-teman, aku akan share slide terkait Orange Data Mining terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktikal. Oke, teman-teman. Jadi kita menggunakan Orange Data Mining, yang mana Orange Data Mining adalah low code tools gitu ya untuk membuat machine learning model salah satunya. Jadi teman-teman tinggal drag and drop. Di situ tersedia banyak sekali widget dan juga di sini ada canvas. Oke. Nah, di sini di Orange Data Mining ini ada beberapa hal ya yang bisa kita akses. Seperti data akses di Orange Data Mining terdapat banyak sekali data yang bisa kita gunakan untuk coba-coba. Juga kita bisa menggunakan data milik kita sendiri atau menggunakan dataset dari publik gitu. Kita bisa load ke situ. Ini ada data transformation-nya, kita bisa lakukan juga, kita bisa melakukan visualisasi. Kita tentu bisa melakukan modeling, ada supervised model, ada unsupervised model, bisa kita lakukan. Kemudian ada juga proses evaluasi untuk melihat seberapa bagus model kita, dan nanti kita coba lihat contoh dari workflow yang bisa dibangun di Orange Data Mining. Oke, nah jadi dengan menggunakan Orange Data Mining, kita bisa develop dengan cepat prototyping gitu ya, sebelum kita develop ke Python code. Nah, kita juga bisa melakukan evaluasi dengan cepat, pakai model apa nih yang terbagus. Kita bisa melihat parameter nilai dari hiperparameter berapa yang terbaik untuk model kita dengan um, kita pilih atau kita utak-atik di widgetnya gitu. Nah, di teman-teman bisa coba pelajari Orange Data Mining di YouTube. Ada YouTube resminya Orange Data Mining. Di sini tersedia playlist YouTube-nya. Ada Getting Started. Nah, teman-teman bisa mulai dari sini. Terus teman-teman juga bisa loh melakukan membuat model untuk natural language processing. Ada text mining series, ada text mining ini yang lamanya. Kemudian kita bisa belajar tentang data science, survival analysis, semantic analysis of text, dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di Orange Data Mining ini, di sisi sebelah kiri, tersedia banyak sekali widget di setiap sectionnya. Nah, untuk apa ya, ketika teman-teman punya case lain seperti text mining dan sebagainya itu, teman-teman bisa loh install add-ons-nya, ada di option. Silakan teman-teman buka Orange Data Mining-nya ya. Klik options, add-ons. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bioinformatics, ada image analytics, survival analysis, ada text, ada time series, dan banyak lagi. Jadi teman-teman tinggal checklist saja, terus kemudian diklik OK. Nah, nanti dia akan installing, dan setelah installing dia perlu menutup Orange Data-nya terlebih dahulu, baru kita bisa buka kembali. Nah, akan tetapi karena kita belum butuh, mungkin kita bisa skip proses tersebut. Oke. Nah, oke. Jadi di Orange Data Mining ini kita bisa melakukan visualisasi banyak sekali ya widget visualisasinya. Bisa menggunakan bar, diagram bar, bisa menggunakan scatter plot,
dan banyak lagi. Dan juga visualisasinya itu interaktif, guys. Jadi teman-teman bisa select seperti ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita klik scatter plot, ini bisa muncul semuanya. Tapi kalau kita ingin tahu bagian tertentu dari misalkan yang dimaksud di area ini tuh mana, kita bisa klik. Nah, jadi dia bisa show hanya bagian itu saja, hanya bagian spesifik. Nah, itu yang disebut dari interactive visualization. Secanggih itu di Orange Data Mining. Oke, nah kalau berkaitan dengan datasetnya, kita bisa menggunakan file CSV, SQL table, dan masih banyak lagi. Dan juga kita bisa membuat data kita sendiri, data dummy, gitu menggunakan widget Paint Data. Oke, nah untuk data transformation, ketika kita ingin membagi dataset kita menjadi data training dan data testing, kita bisa menggunakan widget data sampler. Kemudian kita mau pilih-pilih dari features yang kita miliki di dataset kita, ada data yang atau kolom yang tidak kita gunakan, kita bisa pilih select column. Terus ternyata di data kita ada yang null value gitu. Nah, kita bisa hapus menggunakan select rows dan masih banyak lagi fitur-fitur untuk melakukan data transformation. Nah, seperti ini visualisasinya. Kita bisa lihat hasil eh, model dari decision tree kita menggunakan tree viewer supaya tergambar sambil kita lihat seperti ini. Oh, ternyata model decision tree kita tuh membaginya seperti ini loh. Dia lihat dari petal length-nya, apakah dia petal length-nya kurang dari 1,9 atau lebih dari 1,9, seperti itu. Jadi kita bisa tahu dari mana si decision tree ini mengklasifikasikan data kita. Ada box plot, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat nilai dari min, Q1, Q2, Q3, kemudian ada minimum value, maksimum value, median dari box plot, ada violin. Jadi selain kita bisa lihat seperti box plot, kita juga bisa lihat distribusinya dengan menggunakan visualisasi violin. Ini untuk melihat distribusi dari data kita menggunakan bar plot. Ada juga pakai line plot, scatter plot, titik-titik ini adalah data, seperti itu. Ini menggunakan linear projection. Jadi ini kita bisa lihat tiga dimensinya dari persebaran yang data kita miliki. Banyak sekali widget terkait data visualisasinya. Kemudian, nah untuk membuat model, tenang teman-teman, jadi di Orange Data Mining ini terdiri dari banyak sekali model yang bisa kita gunakan. Decision tree ada, K-nearest neighbor ada, random forest juga ada. Kalau tree itu terdiri dari satu pohon, random forest terdiri dari banyak pohon. Nanti kemudian dia bisa em, melakukan penghitungan rata-rata kalau kasusnya adalah regression atau berdasarkan vote terbanyak gitu ya, atau hasil terbanyak dari tree yang ada, dia akan decide data tersebut masuk ke klasifikasi yang mana. Ada gradient boosting, SVM, linear regression, logistic regression, Naive Bayes, ada neural network juga, dan masih banyak lagi. Gitu. Nah, kita bisa coba-coba. Nah, kita juga bisa melakukan setting hiperparameternya. Kita bisa lihat di sini. Misalkan kita lihat yang decision tree. Nah, ini seperti yang tadi Pak Risman tunjukkan ya. Ada induced binary tree. Jadi kita coba lihat ya. Induced binary tree. Minimal number of instance in leaf. Do not split subset smaller than. Nah, ini kita bisa set semau kita. Induced binary tree ini kita bisa atur
Kalau kita checklist in this binary tree-nya, maka kita hanya membagi, um, kita split dari node-nya ini, satu node ini menjadi dua binary gitu. Ini dibagi jadi dua, ini dibagi jadi dua, seperti itu. Nah, kemudian untuk unsupervised model juga ada loh model-model widget yang disediakan oleh Orange Data Mining. Kita bisa menggunakan Disney, Correlation, K-means, PCA, Neighbors, Distance, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa explore model unsupervised ini. Oke, nah setelah kita membuat model, tentunya kita ingin mengetahui seberapa bagus sih model kita. Nah, di Orange Data Mining menyediakan widget untuk melakukan evaluasi. Ada test and score, ada predictions, ada confusion matrix. Nah, di confusion matrix ini kita bisa lihat nih, berapa banyak sih dari data kita yang salah untuk melakukan, salah diprediksi atau misclassified, ada berapa yang correct seperti itu. Untuk keterangan-keterangan ini bisa kita lihat di dokumentasi dari Orange Data Mining. Jadi kita bisa lihat widget katalog. Kemudian teman-teman masuk ke misalkan di bagian evaluation mana? Eval. Oke, nah di sini kita misalkan contoh kalau test and score nih kita bisa lihat berapa sih nilai dari setiap matriks evaluasinya ya. F1-nya berapa? Uh, TA-nya berapa? Presisinya berapa? Seperti itu. Kalau prediction, kita bisa lihat nih data kita, ada data seperti ini, sama si model kita tuh digolongkan ke kelas mana, dan kita bisa lihat data data kitanya di sebelah kanannya. Jadi kita bisa lihat data kita. Nah, si model kita tuh memprediksi dia termasuk ke kelas mana, contohnya seperti itu. Itu untuk prediction. Ya, itu kita bisa melakukan evaluasi model kita seperti itu. Nah, ini adalah contoh workflow-nya. Bisa loh, si Orange Data Mining kita gunakan sekompleks ini. Coba kita lihat bersama. Oke. Several learners can be scored in cross-validation at the same time. Kita bisa cross-validation takes place here. Double click to see the performance score. Kemudian kita bisa use for the additional analysis of cross-validation result. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan analisis terkait cross-validation kita bisa menggunakan ROC analysis. Kita bisa select the best model to be stored. Nah, kemudian disimpan. Kita bisa load model yang telah kita buat gitu. Ini workflow-nya. Kita bisa coba explore dan tiru. Ini untuk workflow clustering. Teman-teman siapkan nih data trainnya, data testnya. Ikuti saja workflow ini. Tinggal teman-teman load data teman-teman. Ada juga recommendation system. Jadi teman-teman kalau mau bikin model terkait case recommendation system bisa gunakan workflow ini. Sehingga kita bisa memberikan best recommendation ya. Dan tepat sasaran. Nah, ini silakan teman-teman cek di Orange Data Mining YouTube. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa menggunakan Orange Data Mining ya untuk melakukan prototyping. Data, ada datanya tersedia di Orange Data Mining atau bisa kita gunakan load data kita sendiri. Kemudian kita bisa melakukan exploratory data analysis atau IDA ya, singkatannya. Kita bisa melakukan visualisasi, kemudian kita bisa melakukan transformasi loh dari data kita ubah-ubah gitu ya. Kemudian kita bisa pilih model mana yang kita buat, baik itu model supervised maupun unsupervised. Kemudian kita bisa evaluate data kita.
Nah, setelah kita bisa memahami um, orange data mining ini, kita bisa membuat workflow-nya, kemudian kita bisa menggunakan ChatGPT nih untuk membuat code-nya di Google Colab atau di Kaggle, ya di notebook seperti itu. Untuk terkait keterangan-keterangan dari setiap widgetnya, bisa teman-teman lihat di documentation-nya, atau untuk penjelasan more terkait terms, bisa gunakan ChatGPT. Oke, langsung saja kita masuk ke Orange Data Mining. Silakan teman-teman buka Orange Data Mining-nya. Ketikan sudah, jika sudah tersedia kanvas putihnya untuk Orange Data Mining. Apakah sudah, teman-teman? Sudah buka Orange Data Mining-nya kah? Yuk, yuk, yuk. Oke, silakan teman-teman buka widget dataset, klik. Oke, nah ini kita coba bikin workflow untuk Orange Data Mining, untuk decision tree. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Risman. Nah, coba kita uh, pahami. Oke, nah di sini teman-teman tinggal double klik, kemudian pilih datasetnya adalah Iris. Nah, dia udah menyediakan teman-teman. Kemudian teman-teman bisa select kolomnya menggunakan widget select column. Oke, maka sudah terpilih Iris. Oke. Nah, jadi fitur-fiturnya yang untuk kita gunakan sebagai memprediksi adalah ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Targetnya kita adalah iris, kolom iris. Nah, di kolom iris itu ada apa? Kita bisa gunakan widget data table. Oke, iris ini terdiri dari tiga kategori, iris setosa, iris versicolor, sama iris virginica. Kemudian di sini ada nilai sepal length, sepal width, petal length, petal width-nya, semuanya dalam bentuk numerik, ya. Nah, kita kasih data ke si model machine learning kita, dia menebak apakah itu adalah iris yang mana, kasih kelas yang mana, iris tosa kah, iris virginica kah, atau versicolor. Oke, kita split dataset kita terlebih dahulu seperti biasa menggunakan data sampler. Jadi kita ingin ada sebagian data kita yang digunakan sebagai data train, ada sebagian yang digunakan sebagai data test untuk menguji seberapa bagus kita model kita. Nah, di sini kita menggunakan fixed proportion of data aja. Data trainnya 70, data testnya 30 ya. Stratify sample when possible ini kita checklist. Ini apa sih maksudnya? Jadi, ketika teman-teman memiliki misalkan ada 10 dataset in total, terus kemudian teman-teman tuh ada 4 ada 6 ya, ada 6 data ada masing-masing ada berapa. Jadi, intinya adalah di stratify sample ini kita menginginkan supaya di setiap kelasnya itu tersebar dengan rata loh di data train sama di data test. Jadi bukan seperti ini. Di data trainnya banyak sekali data yang merupakan iris virginica. Nah, jadi di data trainnya banyak sekali iris setosanya. Di data testnya sedikit iris setosanya. Nah, kita nggak pingin seperti itu. Tapi kita pingin ya di data train ada iris setosa, iris versicolor, sama iris virginica. Begitu pula di data test dengan proporsi yang diharapkan seimbang gitu ya. Jadi makanya kita checklist when possible seperti itu. Oke, itu adalah ketiga widget yang telah kita pelajari. Kemudian
masuk ke pembuatan model. Oke, sebelum itu kita bisa lihat visualisasi ya. Tadi kan kita juga sudah pelajari ya di slide bahwa di Orange Data Mining bisa melakukan visualisasi loh. Nah, ini kita bisa lihat. Aku unchecklist regression line-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ternyata persebaran data kita based on sepal width sama sepal length. Yang biru ini adalah iris setosa. Yang merah itu iris versicolor. Yang hijau itu iris virginica. Oke, yang biru ini terpisah ya dari iris kedua data merah sama hijau ini. Ini agak susah nih untuk membedakan untuk apa ya, membuat rules mana yang iris versicolor, mana yang iris virginica. Coba kita em, cari tahu fitur apa sih yang terbaik untuk membagi data-data kita menggunakan ini fitur Find Information Projection. Kita klik, kita start. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa fitur yang terbaik yang bisa untuk split ketiga kelas tersebut adalah petal length dan petal width. Di sini kita lihat ya petal length sebagai x-axis, petal width sebagai y-axis. Di sini kita bisa lihat, oke, em, untuk petal length yang kurang dari berapa ini? Kurang dari 2 ya di sini. Atau kurang dari 1,9 gitu ya. Itu adalah yang warna biru, iris setosa. Kemudian kita juga bisa bikin garis mungkin sekitar sini untuk splitting kedua kelas yang agak bercampur ini. Sekitar 1,8 mungkin. Yang hijau adalah iris virginica dan vertical. Nah, di sini masih ada campuran. Mungkin kita bisa split lagi atau seperti apa. Nah, untuk hal seperti ini kita nggak perlu pusing-pusing teman-teman. Jadi kita minta si model machine learning-nya untuk mempelajarinya sendiri gitu. Oke, kita bisa close. Kemudian kita coba bikin modelnya menggunakan decision tree model dari data yang sudah kita split, bukan yang dari sini ya teman-teman. Dari widget data sampler ini kita tarik, kita undang widget tree. Oke, kita double klik. Nah, settingnya kita checklist semua. Ini default. Indus binary tree, ya kita pingin supaya dia tuh setiap node terbelah jadi dua. Kemudian minimal number of instances in leaf. Jadi setiap daunnya, coba bentar kita sambil lihat reviewernya ya. Oke, ini reviewernya, ini fine tune-nya. Oke. Jadi ini terbelah jadi dua untuk indus binary. Minimal number of instances in leaf-nya itu ada dua. Jadi di sini ada 28 data, ini ada 30 tiga puluh satu data ya. In total ada satu yang bukan iris verticolor color, cara bacanya gitu guys. Kalau yang ini ada 40/40-nya semua iris setosa. Kemudian limit maksimal tree depth-nya. Jadi di sini kita bikin ini depth-nya tuh kedalamannya ini. Jadi kalau misalkan kita bikin dua, apa yang terjadi? Tiga misalkan apa yang terjadi? Dua. Oke, nah ini berarti ada eh, level satu, level 2 gitu ya. Kita kembalikan ke default-nya. Itu untuk fitur-fiturnya. Kemudian kita bisa lakukan prediksi langsung saja ya. Karena keterbatasan waktu, prediction-nya kita bisa, kalau prediction itu dia butuh dua input, yaitu dari data itu sendiri dan juga dari tree. Nah, untuk datanya, kita bisa gunakan yang remaining. Jadi, untuk data testnya aja yang kita ingin lihat. Nah, kita bisa double klik. Nah, kita bisa lihat nih, seperti yang aku sampaikan tadi. Oh, ternyata ada loh data yang sepal length-nya 7,2, sepal width-nya 3, dan seterusnya ini dia dimasukkan ke dalam iris versicolor. Padahal eh, data aktualnya adalah iris virginica. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Si model ini nebak 100% bahwa dia adalah iris versicolor gitu. Oke, kemudian kita bisa lihat confusion matrix-nya untuk melihat berapa data sih yang dia tebak salah, berapa data yang dia tebak benar. Ini predicted, ini actual. Jadi
Aktualnya adalah Iris Santosa. Dia memprediksi semuanya Iris Santosa. Oke, ya benar ya. Jadi aktualnya di sini adalah Iris Versicolor, tapi ternyata model kita menebak bahwa itu adalah Iris Virginica ada tiga gitu. Aktualnya adalah Iris Virginica ada 15, tapi ternyata si model kita nebak Iris Versicolor itu ada satu yang ditebak sebagai Iris Versicolor. Itu seperti itu guys. Nah, kita bisa melakukan hal ini di Orange Data Mining dan bisa teman-teman taruh di ChatGPT untuk membuat code-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Harapannya teman-teman bisa melakukan yang detail seperti ini dan teman-teman bisa buat code di ChatGPT-nya. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat kembali beraktivitas.